Saudara-saudari terkasih, dalam perjalanan hidup kita, bukan tidak mungkin kita pernah mengalami keterpurukan dalam hidup. Keterpurukan itu bisa saja karena masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah penyakit, atau masalah lain yang seolah tidak ada jalan keluarnya. Manakala kita mengalami keterpurukan hidup seperti itu, terasa hidup kita sangat berat. Bahkan bukan tidak mungkin kita akan mengalami depresi berkepanjangan sampai pada rasa putus asa. Bacaan Injil hari ini menyajikan 2 kisah penyembuhan. Dan 2 kisah penyembuhan ini menjadi pembelajaran bagi kita bagaimana seharusnya kita bersikap. Di tengah keterpurukan hidup masih ada satu harapan lagi, yaitu bersandar pada Tuhan. Kalau kita renungkan baik-baik, 2 tokoh yang dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini mempunyai pengalaman yang sama. Mereka sama-sama mengalami keterpurukan hidup, tetapi mereka mencoba mendekati Tuhan dengan harapan yang begitu besar. Dan dari pihak Tuhan sendiri, Dia tidak tinggal diam. Dia berkenan menjawab dan memenuhi apa yang menjadi harapan mereka. Mari kita coba renungkan satu demi satu. Pertama-tama kita renungkan kisah penyembuhan seorang wanita yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. 12 tahun bukanlah waktu yang singkat. Dan wanita itu mengalami penderitaan yang cukup panjang. Dia sudah menghabiskan harta bendanya untuk berobat, tetapi penyakitnya tidak kunjung sembuh, bahkan malah menjadi semakin parah. Sebenarnya keterpurukan hidup wanita itu makin ditambah lagi. Karena menurut keyakinan agama waktu itu, orang yang sakit pendarahan seperti ini dianggap sebagai najis dan dia dilarang untuk bersentuhan dengan orang lain karena akan membuat orang lain menjadi najis. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana keterpurukan hidup yang dialami oleh wanita ini. Tetapi harapannya muncul ketika dia mendengar tentang Yesus. Maka dia mengungkapkan keyakinannya untuk sembuh dengan mengatakan, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Kita bisa membayangkan bagaimana perjuangan wanita ini. Dia harus menerobos kerumunan banyak orang, melanggar aturan keagamaan supaya dirinya bisa sembuh. Dan berkat keyakinan iman yang begitu besar, Tuhan tidak tinggal diam. Dia berkenan menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Kemudian kisah yang lain yang dialami oleh Yairus. Kurang lebih pengalamannya sama. Yairus adalah seorang pemuka agama. Dia mempunyai seorang anak yang sakit keras. Bisa dibayangkan bahwa Yairus juga sudah menghabiskan banyak biaya untuk berobat bagi anaknya. Tetapi anaknya tidak kunjung sembuh. Maka bisa kita bayangkan bagaimana Yairus mengalami penderitaan yang luar biasa. Di tengah keterpurukan hidup ini, dia masih punya harapan ketika mendengar tentang Yesus. Maka sekali lagi seperti wanita itu, dia pun mendekati Yesus, tersungkur di hadapannya dan meminta supaya Yesus menyembuhkan anaknya. Harapan bagi anaknya untuk sembuh kembali muncul dalam hatinya. Tetapi tiba-tiba dia mendengar berita bahwa anaknya sudah meninggal. Harapannya yang sudah mulai muncul kini sirna sudah. Dia merasa usahanya sia-sia. Dia terlambat untuk mendatangkan Yesus. Tetapi Yesus sekali lagi memberikan peneguhan kepadanya
supaya jangan takut dan percaya saja. Ungkapan inilah yang menjadi pedoman bagi Yairus untuk tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Dan berkat harapannya yang begitu besar, Tuhan berkenan menjawab keinginan Yairus. Tuhan berkenan membangkitkan anaknya yang sudah mati. Saudara-saudari terkasih, memang tidak mudah untuk senantiasa berharap dan percaya kepada Tuhan, apalagi kita sedang mengalami keterpurukan hidup. Tetapi pengharapan dan iman kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan tidak akan tinggal diam. Di hadapan harapan yang begitu besar, Tuhan pasti akan bertindak untuk memenuhi pengharapan kita. Maka saudara-saudari terkasih, jangan pernah takut dan percayalah kepada Tuhan. Amin.